Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Budiarti, saya dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Yang pertama yang akan kita bahas, pengertian dari manajemen persediaan, jenis-jenis manajemen persediaan, manfaat manajemen persediaan, fungsi-fungsi persediaan, faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan, metode manajemen persediaan. Yang pertama, pengertian persediaan adalah bahan-bahan atau barang sumber daya organisasi yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk suku cadangan dari peralatan maupun untuk dijual. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen persediaan. Menurut fungsi antara lain, bulk stock, persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan-bahan atau barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat itu. Fluctuation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Anticipation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musim yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang antara lain. Pertama, persediaan bahan mentah, yaitu persediaan barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi. Yang kelima, persediaan barang jadi, persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual dan dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya, manfaat manajemen persediaan. Yang pertama, manfaat diskon kuantitas. Perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga yang disimpan sebagai persediaan. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan. Jika perusahaan tidak mempunyai barang, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Manfaat pemasaran, jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagang yang lengkap, maka reputasi perusahaan bisa meningkat. Peningkatkan tingkat pelayanan yang respon cepat terhadap permintaan atau perubahan persyaratan, di mana hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, fungsi persediaan. Yang pertama, memastikan persediaan tersedia, mengurangi risiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan dan harga fluktuatif, memperoleh diskon dari pemesanan dalam jumlah yang banyak, mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan, mengantisipasi permintaan mendadak, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman sehingga ketika bahan sedang tidak musim, perusahaan masih memiliki persediaan barang tersebut, mengawasi pemesanan persediaan yang tidak sesuai. Faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan. Secara umum, besar kecilnya inventory tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, lead time, yaitu lamanya masa tunggu material yang dipesan datang. Frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Jumlah dana yang tersedia, daya tahan material. Untuk selanjutnya, metode manajemen persediaan ada 4. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan beberapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan.
Yang kedua, rekorder point. Rekorder atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Safety stock. Safety stock adalah persediaan pengamanan tampaknya diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Sistem ABC. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah. Pada investasi masing-masing golongan tersedia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.